tetapi dalam kelicikanku nih, licik lagi nih orang ini, ya Allah, kenapa ya bisa dijadikan rasul ini ya. Ibu yang harus malu loh, masa seorang rasul berkata seperti itu harus ibu malu loh. Nah, kan jelas Aku ibu kan baca manipulasi ayat. Ayatnya ibu 2 manipulasi. Korintus, bacalah. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Aduh, kenapa ya seperti ini seorang rasul ya, perlu Tipu-tipu lagi nih, Bu. baca dulu. Kenapa disebut tipu-tipu? Berarti Paulus yang menipu ibu gitu loh. Iya, kan Bacalah. ayatnya ibu umpetin lagi, Bu. Ibu umpetin 2 lagi, Bu. Korintus. Kan ini 2 Korintus. manipulasi, tapi ibu nggak malu banget ya. Ya, 2 baiklah. Korintus. Malu kita. 2 Korintus 12 ayat 16. Masa Iya, kita baiklah aku sendiri. Sekarang pena penulis itu kena ke siapa, Bu? Bukannya Nabi Ibu yang mengajarkan Yeremia itu kan sudah kujelaskan tadi. Yeremia 8 ayat 8 tuh. Lu bilang gua dia dituduh kan. Nah, iya, lu Kan bilang gua licik, sekarang dia bilang mana gua ambil untung ya, kalau aku gua kan baca dan di situ lihat di situ ada kosong di situ tanda tanda kurang di situ. Tanda kurang di situ. Tanda kurang tadi itu. Tanda kurang itu tanda kurang artinya sudah ada dihilangkan di situ loh. Makanya aku bilang bahkan dikatakan dia rasul yang menulis dengan pena, Bu. Rasulullah tidak menyurat, Bu Uti, sadarilah itu. Rasulullah tidak menyurat gimana yang pada saat itu memang belum itu dong, Bu. Aduh, Ibu nggak ada urusannya. Ini bicara, dengar ya. Menyurat. Dengar, jangan langsung ke 14 itu loh. Konteksnya di situ, konteksnya makanya asal jangan comot ayat, lihat secara keseluruhan. Lihat secara keseluruhan. Udah selesai tahan berama. Ya, itu menurut logika Paulus lagi nih. Aku nih demen baca kata-kata Paulus nih ya, karena selalu bertentangan dengan ajaran Yesus gitu loh. Rasul Paulus tadi dikatakan licik, padahal itu kan kata orang. Rasul Paulus dikatakan mengaku dusta, padahal itu kan kata orang gitu kan. Nah, ini lagi. Murtadin itu ya. Itu kita ini baca Bible loh. Aku baca Bible. Aku itu kalau diskusi nggak mau lepas dari ayat gitu loh, Bu. Nanti dikira kita menghujat loh. Nah, aku bacakan lagi ya kata-kata Paulus lagi ya. Bagaimana dia bertentangan dengan ajaran Yesus yang ibu tuhankan ya. Gini kata-kata Paulus ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Ini sebab dengan matinya ia sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah kan? Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Nah, ini Paulus di Efesus 2 ayat 15 berkata bahwa ya Yesus mati itu dengan matinya dia berarti dia membatalkan hukum Taurat ya. Tetapi kalau kita tengok ya di Matius 5 ayat 17 kata Yesus begini ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya melainkan untuk menggenapinya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, sebelum lenyap langit dan bumi, sebelum kiamat, ya, ingat itu kata-kataku, Bu. Sebelum lenyap bumi dan langit, artinya sebelum kiamat, satu iota atau satu titik pun, satu titik, itu titik ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, sebelum kiamat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada seorang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya tahulah tempat paling rendah ya pasti neraka lah ya. Tetapi siapa yang melakukan dengan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, ini kan pernyataan Yesus dan pernyataan Paulus yang ibu puja-puji bertentangan, berlawanan ya. Sebab kata Paulus di Efesus bahwa Yesus mati menghapuskan hukum-hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Makanya ibu itu sekarang ya bisa makan babi ya, tidak sunat segala laki-laki ya. Banyaklah hukum-hukum Taurat ya yang dihilangkan ya, kata-kata Paulus seperti itu. Kata Paulus, tidak ada yang segala ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, itu kan kata-kata Paulus ya. Tetapi aku mau berkata seperti inilah. Yang ibu tuhankan kan Yesus. Kenapa Paulus yang ibu imani gitu loh. Silakan Bu.
Silakan Bu Uti. Ya, jadi ibu nggak bisa jawab saya. Harusnya ibu bilang ya, yang dimaksud di dalam Yeremia itu yang akan dikasih minum racun, minum ipuh di dalam Yesaya, yang ajarannya adalah hafalan-hafalan. Kata Yesaya kan berasal dari ajaran-ajaran manusia. Yang kata Yesus sendiri ya, nabi-nabi palsu itu adalah yang dipuji-puji. Harusnya ibu sangka itu, ibu bela dong imannya ibu. Lari lagi ke Paulus. Ibu nggak ngerti apa-apa tentang pengajaran Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tidak mengajarkan meniadakan hukum Taurat. Yesus sendiri yang mengatakan. Dan hukum yang kedua di dalam Markus 12 itu ya, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu Yesus menambahkan hukumnya adalah kasihilah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adapun yang Yesus maksud dengan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat pengampunan dosa, Bu, ya. Itu yang harus Ibu ketahui ya. Hukum Taurat pengampunan dosa yang harus Yesus genapi. Genap itu artinya menepati semua apa yang tertulis di dalam Kitab Perjanjian Lama. Artinya tepatlah semua nubuat-nubuat yang menulis tentang itu. Itu artinya genap, Ibu. Bukan nambah-nambahin, Bu. Bukan ya, bukan menggenapkan. Satu artinya jumlahnya masih ganjil lalu digenapkan. Enggak, Bu. Ya, genap itu artinya di dalam Alkitab itu artinya menepati semua nubuat-nubuat yang telah tertulis tentang Dia, Bu, ya. Bahkan di dalam Ibrani 9 ayat 22 kan jelas dikatakan, Bu, ya kan? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, Bu, ya. Ya, dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu dia ya. Nih perkataan Yesus ya, yang Yesus sendiri telah menubuatkan bahwa Dia itu ya, bahwa Dia ini sebentar ya, nih saya baca nih ya. Nih Yesus sendiri menuapkan. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, gitu kan, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati mereka pun, hati murid-murid itu pun sangat sedih sekali. Nah itu Yesus sendiri telah menjanjikan, menubuatkan bahwa Dia itu akan diserahkan kepada tua-tua ya, di dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Sebentar, Pak, itu kan belum selesai. Saya 46 ke 48 dong. 48-nya finishin dulu. Ya, kalau baru masuk 48 itu artinya dari 40 ke 43, Bu. Dari 40 ke 43, bukan 48 itu, 43. Ya sudah ya. Iya. Iya, sekarang waktunya buat Bu Ramah ya. Monggo. Oke, kan sudah aku jawab tadi bahwa di situ kan pena palsu penyurat, Bu. Itu kan penyurat, siapa yang penyurat? Rasul Paulus itu yang menyurat 14 surat-surat Paulus itu di Bible Perjanjian Baru itu kan 14 surat-surat Paulus. Masa Ibu nggak paham sih? Udah dibilang di situ pena palsu penyurat di situ ya. Dan kita baca lagi 2 Korintus ya, sebelum aku beralih menanggapi tadi masalah penebusan ya. Aku telah menjerat gini kata Paulus ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku licik lagi nih orang ini, ya Allah, kenapa ya bisa dijadikan rasul ini ya. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ini kan perlu ya saudara-saudara Kristen itu apa ya, telah kembalilah ini ya surat-surat Paulus ini. Apa maksudnya Paulus ini? Jangan dia yang menyesatkan ini loh, bahaya loh kalau kalian disesatkan ya. Tapi aku mau ke apa ya tadi ya. Ayat berapa? Ayo, ayat berapa? Kita buka lagi ya kebohongan Ibu ya. Ayo, ayat berapa? Tadi udah malu loh Bu, harusnya Bu. Kalau Ibu punya malu ya. Ayo, ayat berapa, Bu? Sebentar, diganggu dulu, Bu. Kalau malu, kenapa malu? Ibu yang harus malu loh. Masa seorang rasul berkata seperti itu? Itu harus Ibu malu loh. Nah, kan jelas Ibu manipulasi ayat. Ayatnya Ibu manipulasi. 2 Korintus, bacalah. 2 Korintus 12.
12 Bu Uti, 2 Korintus 12. Ayat Tetapi berapa? dalam kelicikan 12 ayat 16, ayat 16. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Aduh, kenapa ya seperti ini seorang rasul ya, perlu dipertanyakan ya. Tapi itu kalaupun sudah dikasih tahu begitu Paulus tapi diimani ya, itu ya bagaimana lah Ibu, terserahlah. Suaranya hilang, Bu. Tadi Korintus sudah didapat ya, Korintus. Ngawur Ibu, nggak ada ayatnya tuh di situ. Ah, masa sih? Dua. Kenapa bisa tidak ada? Bu Uti ini macam-macam. Ada. Ada kan? Oke. Bacalah. Nah, ya kan tipu-tipu lagi. Udah belum? Ibu tadi berapa? Tipu-tipu lagi nih, Bu. Baca dulu. Kenapa disebut tipu-tipu? Berarti Paulus yang menipu Ibu gitu loh. Iya, kan ayatnya Ibu umpetin lagi, Bu. Ibu umpetin lagi, Bu. Kan ini 2 Korintus. Ini manipulasi, tapi Ibu nggak malu banget ya? Ya, 2 baiklah. Korintus. Malu kita. 2 Korintus 12 ayat 16. Masa kita? Ya, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, nah kan? Yang dalam. Dengar. Tetapi dalam kelicikanku. Iya, dengar Bu. Kamu katakan mereka yang ngomong, Bu. Bukan pernyataan Rasul Paulus. Baca dulu lengkap lah. Jangan potong-potong. Kalau dikatakan kamu yang mengatakan dalam kelicikanku, itu kan kamu yang mengatakan. Ibu yang memfitnah ini. Nih, dengar. Baiklah aku sendiri ya, dengar. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi nah, ya dalam itu ya, kamu katakan. Yang ngomong gitu siapa? Mereka yang menfitnah dalam kelicikanku. Nah, Ibu kan cuma ngambil ayat. Kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ayat 17 kan Ibu tepu-tepu lagi, Bu. Aku buka Bibelnya dulu. Ayat 17 kan Ibu tepu-tepu lagi, Bu. Host, hentikan dulu, host. Bang, itu hentikan dulu. Iya, ini penipu, Bu, namanya. Bu, tepu-tepu ini, Bu. Sabar dulu, sabar. Iya. Sabar, aku buka dulu Bibelnya. Ya, 2 Korintus. Moderator, kalau dikatakan kamu katakan, jadi yang ngatain begitu, yang bilang dia licik itu siapa, Pak Moderator? Kalau dikatakan kamu katakan, yang mengatakan itu siapa? Saya harus objektif, harus ada di tengah, Bu. Objektif jawab dong. Jawab objektif. Kamu katakan yang ngatain itu siapa yang ngatain? 2 Korintus. Yang ngatain bahwa Paulus itu licik. Yang ngatain siapa kalau dikatakan kamu katakan? Lu bilang gua licik. Gitu kan artinya kan? Sebenarnya gini, Bu. Tadi Bu Rahma menunjukkan datanya. Jadi Bu Rahma iya datanya. Nih datanya aku kasih nih ya. Nih ya data kebohongannya di Ibu Rahman ya. Bu, maaf Bu, Ibu berbohong Bu, berjelas Ibu berbohong Bu, nih ya, nggak boleh Bu, nih ya, kamu katakannya Ibu mau kemana ini ya? Ya baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi, nah ini, ya, kamu katakan, ya mereka yang bilang bahwa dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Yang bilang begitu kan mereka, Bu. Nah, ayatnya 17-nya, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu? Ya, oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kami. Dia malah nanya, mana kalau kamu mengatakan aku ditipu daya, mana aku ngambil untung? Itu kan konteksnya, Bu. Bohong lagi, Bu. Aduh, janganlah, Bu. Nggak boleh lah, Bu, gitu, Bu. Bohong lagi, Bu. Kamu katakan itu nggak bisa Ibu hilangkan. Ayatnya jelas. Kamu katakan. Ya, lalu ketika dia bilang, Rasul Paulus dibilang licik, kan dia mengatakan, Bu. Mana yang kuambil untung? Dia bertanya nih loh. Ini jelas nih pertanyaan loh ya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu? Masa dia licik dia yang mana? Kalau gua licik mana gua ambil untung? Kan gitu konteksnya, Bu. Kan kamu yang bilang, Bu. Gitu kan, Bu. Buka dulu. Mungkin yang... Aduh, Ibu. Udah, Bu. Sabar. Mungkin
Terjemahan lama kali yang kukutip ya. Alah, Ya kan, bukan sekarang terjemahan. terjemahannya yang disalahin. Coba. Aduh. Aku Ya, cek dulu. terjemahannya sekarang yang disalahin. Aduh, Bu. Udahlah, Bu. Sekarang Ibu belain aja. Ya, yang dimaksud Yeremia. Mari kita buka, Bu. Yeremia berapa, Ibu? Ya, jelasin ya. Nih, Rasul Petrus sendiri mengatakan bahwa Paulus itu ya, dia mengajar menurut hikmat dari Yesus Kristus yang dia miliki, ya. Nggak ada pengesahan dari para rasul, ya, ketua dari rasul-rasul itu. Rasul Petrus mengatakan pengajaran Rasul Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan juga. Ya, jadi janganlah, Bu. Udah jangan lari. Ibu sekarang belain itu. Sekarang kayak kan udah bela nih. Bukan bela, saya udah memberikan klarifikasi tentang Rasul saya mengenai pena-pena penulis, ya kan? Ya, nah sekarang pena penulis itu kena ke siapa, Bu? Bukannya Nabi Ibu yang mengajarkan Yeremia itu kan sudah kujelaskan tadi. Yeremia 8 ayat 8 tuh. Yeremia berapa? 8 Yeremia 8 ayat 8. Coba tuh baca tuh. Siapa tahu ini yang rujukanku salah ya. Kami di sini ya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pena palsu penyurat gitu loh di sini. Yang ku baca ini pena palsu penyurat, bukanlah terjemahan. Itu kan enggak kena bukalah baru kau baca. Apakah ada salah lagi nih? Coba buka. Malu ya, harus malu kalau punya malu, Bu. Jelas dikatakan kamu katakan, lu bilang kalau dalam bahasa Indonesia lu bilang gua licik. Dia dituduh kan. Nah, iya, lu bilang gua licik, sekarang dia bilang mana gua ambil untung ya, kalau gua kan baca dan di situ lihat di situ ada kosong di situ tanda tanda kurang di situ. Tanda kurang di situ. Tanda kurang tadi itu. Tanda kurang itu tanda kurang artinya sudah ada dihilangkan di situ loh. Makanya aku bilang original teksnya. Nah, Ibu mulai original teksnya gitu loh. Bu, ada Ibu tanda mulai di situ. Tanda kurang. Baca ini Yeremia. Ibu mulai fitnah lagi, Bu. Makanya aku bilang pakai original teksnya supaya itu nggak lari-lari terjemahannya gitu loh. Coba baca itu. Jangan fitnah, Ibu. Udahlah. Apa yang difitnah di situ? Ada egrek di situ. Kata Paulus, kalau dengan dusta kemuliaan Tuhan makin melimpah, bukan dusta itu. Kata Paulus, liciklah bagai ular. Liciklah bagai ular. Ini kalau ngomong semuanya, saya bingung. Silakan, Bu. Apa masuk TikTok aja? Kasih waktu 20 menit. TikTok bisa aja ya. Rame kalau TikTok. Bisa rame. Ya, jadi udah, Bu. Udah ketahuan, Bu. Berapa kali, Bu? Ya itu Ibu jangan asal ambil comot ketahuan. Bu Uti, itu kan ada tanda-tanda egrek itu. Jangan asal comot ayat, Ibu. Ingat kata Yesus, kalau dengan dustaku kamu Yeremia 8 ayat 8 coba baca lagi. Ini kan Yeremia 8 berapa tadi? Yeremia berapa? Ayat 8. Coba baca. Ya. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai hukum Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat. Ya Allah, kekenyangan. Nah, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Yeremia 8 ayat 8 gitu loh. Nah, ini kan dikenakan siapa, Bu? Ini bicara tentang siapa, Bu? Ya, ini bicara tentang konteks perjanjian lama, Bu, ya. Ya kan, ini kan nubuatan kepada Paulus. Itu, ya, ingat, Bu, Rasul Paulus itu, dengar, Rasul Paulus itu rasul, Bu, bukan nabi, Bu. Di Yeremia ini bicara tentang lalu-lalu, ya, yang lalu-lalu. Rasul Paulus belum ada di sini, Bu. Nah, sekarang yang diomongin Yeremia justru kalau munafiknya kalau masalah Yesus perbuatan Yesus diakui di Yesaya. Kalau giliran untuk Paulus ditolak. Kenapa bisa ini? Sekarang saya mau nanya, untuk Paulus apa hubungannya dengan Paulus? Dia mana, Bu? Surat, pena palsu penyurat. Nah, siapa yang menyurat? Siapa yang menyurat? Ayo, siapa yang menyurat? Ini bisa dikondisikan. Dikatakan bahwa sebentar, Nabi Muhammad juga dia nulis kok, Bu. Bahkan dikatakan dia rasul yang menulis dengan pena, Bu. Rasulullah tidak menyurat, Bu. Bu Uti, sadarilah itu. Rasulullah tidak menyurat gimana? Yang
pada saat itu Yeremia memang belum itu dong, Bu. Aduh, Ibu nggak ada Yeremia urusannya. berkata, Ini bicara, dengar ya. pena palsu Nih, penyurat. dengar. Pena palsu Yeremia penyurat. bilang gini, Bu, ya. Yeremia di konteksnya Yeremia, ya. Yeremia yang mengatakan begitu, nabi yang begitu, dia akan pernah dikasih racun, Bu, ya. Pena palsu Nih, ya. penyurat, Bu. Ya. Nih ya, di Pena dalam palsu di penyurat. dalam Ini yang menyurat Yeremia. itu siapa? Nih, Yang Yeremia menyurat 8 nih. 14. Langsung ya, 14 ingat, Bu. surat-surat Paulus. Bu, 14 ini surat-surat konteksnya, Paulus. Bu. Nih, konteksnya justru lagi-lagi ke tempat Ibu, Bu. Nih ya. Kita lihat di 14 ya, ayat 14-nya ya. Mengapakah kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita. Bang, ini Memberi, untuk Bu Uti nih, waktunya dengar. ya. Ya, Bu Uti, kasih memberi waktunya. kita minum racun. Sebab Gimana? kita telah tuh minum racun. Rasul siapa yang minum racun, Ibu? Rasul siapa yang ditulis? Rasul siapa yang dikatakan menulis dengan pena, Ibu? Yang memberi racun, yang merubah-rubah, Ibu. Ini nggak kena di Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu, ya dengar. Ya, Baik, itu Rasul nanti Paulus berhenti itu di dia nggak 58 kena ya. oleh racun, ya. Bahkan Rasul Paulus itu ketika dia digigit oleh ular berbisa, dia bahkan nggak mati, gitu loh, Bu. Ini tuh jelas nih, memberi kita minum racun, dia diberi minum racun, Bu. Siapa yang pernah diberi minum racun? Ya, di Coba peristiwa bacakan. Zainab itu Sudah kan ya? Rasul Ibu yang diberi minum racun, Bu, ya. Coba, sudah ya? Enggak, Bu, enggak ada hubungannya, Timernya. ya, udah. Belum. Oh, Udah tidak waktunya buat Bu Rahma. ada, Bu, tidak ada, Bu, ya. Ya, Gimana, oke, Bu sudah Uti, ya, Bang. waktunya? Baca dong, makanya dibaca. Baca ayat selanjutnya N14 itu. Ya, yang menulis dengan pena. Langsung, kenapa langsung ke 14? Jangan langsung ke 14 itu Kan loh. konteksnya di Baca. situ, konteksnya Sekarang- makanya asal jangan comot ayat, lihat secara keseluruhan. Timernya ini Ya, gimana? lihat secara keseluruhan. Udah Ya. selesai Lagi Bu, timernya tahan belum? Bu, tahan Bu Rahma, Oke, biarin. oke. Sudah Silakan. Bu? Kalau sudah, Iya, yang saya kasih sekarang waktunya jawab. buat Bu Rahma Ayo, soalnya. yang disuruh minum racun. Ayo, Ya udah, siapa yang ini minum racun? 57 ke Ayo, 60 siapa ya, yang berarti menulis ya dengan waktu pena? buat Ayo. Bu Rahma. Apalagi ya nubuatnya Silakan Bu ya. Uti, berhenti dulu. Oke, saya ya. Oke. Iya. Nah, ini kan jelas di sini. Yeremia kan menjelaskan di sini bahwa kami pena palsu penyurat. Nah, kan Paulus ini yang suka menulis surat gitu loh, pakai pena kan. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, jadi apa ya yang dia tulis-tulis di Paulus ini ya surat-suratnya bohong gitu loh. Mana ya kata-kata Paulus ya? Ditulis oleh Paulus ya, kata Paulus dengan matinya dia sebagai manusia, maka terhapuslah segala hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya ya. Belum lagi kalau kita ke apa ya tadi ya, jangan dulu ya, sabar. Kata Paulus begini ya, karena nyawa makhluk, ini ajaran Paulus nih ya, aku bilang nih banyak-banyak ini Bu Uti diikuti ajaran Paulus ya, karena kata Paulus begini ya, menurut Paulus tadi diikut apa ya, menurut logika Paulus ya, yang masih begini kata Paulus ya, mana ya kata Paulus ya. Sabar Bu Uti ya, aku gini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Itu menurut logika Paulus lagi nih. Aku nih demen baca kata-kata Paulus nih ya, karena selalu bertentangan dengan ajaran Yesus gitu loh. Ya, kalau darah dan nyawa hewan saja bisa menghapus dosa-dosa manusia, betapa lebihnya darah dan nyawa Yesus. Ini kata Paulus ya. Sebagai korban yang paling sempurna dan tak bercacat, maka ditulislah suratnya kepada jemaat Ibrani. Dan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan sebagai membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ya kan? Ini pengajaran Paulus loh. Ya, dia menganggap bahwa ya Yesus itu membawa dirinya darahnya sendiri ya. Tetapi gini ya, kita menengok pengajaran Musa dan Harun ya. Tidak pernah ya ketika kita lihat perjanjian lama, nggak ada pengajaran di situ penebusan dengan darah manusia, nggak ada Bu Uti, itu selalu dengan domba,
dengan lembu, ya, bahkan dengan apa ya, tepung, dengan burung merpati itu. Tetapi Paulus membelokkannya di sini bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat gitu loh, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, risikonya begitu. Kalau Bu Uti mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Taurat, itu berarti kalian menyembah Tuhan yang terkutuk loh. Kata Paulus begitu di Galatia 3:13. Ya, Yesus terkutuk karena digantung pada kayu salib. Silahkan. Baik. Ya, Monggo, jadi Bu Ibu Uti. nggak bisa bela ya. Ibu nggak berfokus. Kalau saya kan saya berfokus ya menjelaskan saya punya ini ya. Udah jelas terbukti ya bahwa Ibu hanya memotong-motong ayat ya kan. Rasul Paulus tadi dikatakan licik, padahal itu kan kata orang. Rasul Paulus dikatakan mengaku dusta, padahal itu kan kata orang gitu kan. Nah ini lagi ya kan. Dia mengatakan ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Anda mengatakan ini perkataan Paulus. Maaf Bu, ya kitab Ibrani itu bukan Paulus yang menulisnya. Jadi Ibu lagi bohong lagi gitu kan, tepu-tepu lagi. Lalu Ibu mengatakan bahwa darah Yesus ya, Rasul Paulus mengajarkan darah Yesus lah darah yang mahal. Bukan cuma Rasul Paulus yang ngomong kayak gitu Bu. Nih saya bacakan ya Bu. Makanya Rasul Petrus mengatakan Rasul Paulus itu mengajar sesuai dengan apa yang telah didapatkan hikmat dari Tuhan. Ya ini ya, Rasul Petrus mengatakan gini ya. Mana saya buka ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat, aduh mataku berapa sih ini, 19 ya. Nih aku buka Alkitab ya. 1 Petrus 1 ayat 19 Bu. Aduh Ibu, aduh Bu, kasihan Ibu. Kasihani jiwamu Bu. 1 Petrus 1 nih, tak buka. Jangan ini ya, waktunya saya ini ya. Bentar. Rom, Rasul, Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus. Nah, 1 Petrus 1 ayat 19. Wah, malu hari ini Bu, seharusnya kalau Ibu punya malu ya. 1 Petrus 1 ayat 19 ya. Sebab ya dikatakan oleh Rasul Petrus ya, jangan kamu fitnah Paulus terus yang mengatakan ini gitu kan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak ya kan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Nah, itu Rasul Petrus juga ngomong kayak gitu, Bu. Ya, jadi jangan mengatakan Rasul Paulus ngajarin sendiri. Dia itu punya ketuanya, Bu. Ketuanya itu Rasul Petrus, Bu. Rasul Petrus juga ngomong yang sama, Bu. Bahkan Rasul Petrus mengatakan Rasul Paulus itu dia ada dapat hikmat dari Tuhan Yesus sendiri, Bu. Oke. Kesel saya ya. Sekarang jawab aja, Bu, ya. Yang diberi minum racun itu siapa? Yang mengajarkan dengan ajaran yang menghafal itu siapa? Gitu kan? Yang dikatakan Rasul menulis dengan pena itu siapa? Yang mengajarkan merubah-rubah Injil Taurat itu siapa? Bu Uti. Ayo. Sudah habis, sekarang giliran buat Bu Rahma. Oke, gini Bu Uti, aku ingatkan, jangan mengikuti ajaran Paulus, karena kata Paulus dengan dustaku gitu loh. Ya, sementara kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata Paulus, ya dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah menghapuskan hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya. Nah, siapa yang Ibu Uti ikuti? Kata Yesus, kata Paulus, segala yang ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanya kalian makan babi. Kan? Padahal kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan salah satu hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik pun, satu titik itu titik, tik. Apalagi satu kata.
Ya, makanya aku bilang kalau tidak ada original teksnya, kan tadinya di kitab di apa ya Bible kuno itu tertulis daging babi haram di Imamat 11:10 ya, daging babi haram. Kata lain daging babi hutan ditambah hutan. Nah kan ku bilang kalau nggak ada original teksnya, kalian itu bisa apa ya? Sampai kiamat direvisi itu Biblemu itu loh. Kalau nggak ada original teksnya, revisi ini kan tahun 2023 revisi lagi, 2024 revisi lagi, lama-lama itu apa ya, tinggal jadi apa itu Biblemu ya Bu Uti ya. Ya kembali lagi ke ajaran Paulus dengan ajaran Yesus ya, bertolak belakang Bu, karena kata Yesus, kata Paulus, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, kata gitu kan, kata begitu ya. Dan kata Paulus pula apa ya, hanya satu Bapa, hanya satu Allah di surga itu Bapa. Kasih bunga-bunganya dong, kasih bunga-bunga, stiker-stiker ya, kasih itu tap-tap lagi biar banyak yang nonton teman-teman yang di bawah ya. Bu, jangan diganggu dulu. Potong lagi, aku hilang lagi. Tap-tap dong, tap-tap lagi, kasih bunga-bunga. Iya Bu, nanti Bu, iya. Ya tolong teman-teman ya di tap-tap dulu ya layarnya ya, itu biar semakin. Nah, terima kasih, ya kan biar seru nih, rame jadi. Iya. Monggo dilanjut Bu Rama. Ya, apalagi tadi ku bilang ya hilang lah ya, kata Yesus ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, kata Paulus. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka hukum Taurat terhapus ya dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Nah, gitulah ya. Lebih berkuasa Paulus daripada Yesus ya. Sementara Paulus yang Yesus yang Bu Uti Tuhan kan. Sebenarnya Paulus karena yang menemukan kata Kristen di Antioquia itu, yang menemukan Kristen itu Paulus yang menamakan Kristen ya, pengikut-pengikut dia itu ya, di Antioquia itu Kristen ya, Paulus gitu loh, harusnya Bu Uti lebih mengikuti Paulus daripada noise Pak. Udah ya. Noise. Belum. Kan belum. Bu Uti selalu begitu mengganggu sekali ya. Apalagi ya kata Paulus apa ya, makanya itu kalian itu makan makan babi lah, karena di perjanjian lama itu babi diharamkan, tetapi kata Paulus ya Yesus mati itu menebus kalian dari hukum Taurat, makanya kalian bebas-bebas saja, tetapi perpuluhan tetap ada ya. Heran juga aku ya, perpuluhan ada, sunat hati, sunat rohani, segala macam lah istilah-istilah kalian ya. Tetapi itu keimanan ya, aku hanya menyampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi Ibu ini udah ya jelas manipulasi Bu ya. Yang ngajarin ya makan haram, makan halal itu bukannya Rasul Paulus Bu, Yesus sendiri yang ngajarin Bu. Rasul Paulus itu mengikuti apa kata Yesus, Yohanes 7 ayat 22, mari kita bukan Yohanes 7 ayat 22 tuh ya, yang makan ya, bukan makanan yang keluar ke dalam jamban ya. Yesus yang ngasih tahu, yang mengharamkan manusia itu yang adalah yang masuk ke dalam perut, yang keluar dari dalam hati ya. Yesus yang ngajarin ya. Paulus meneruskan ya, soal sunat juga Yesus yang ngajarin bahwa sunat itu bukanlah berasal dari Musa, bukan hukum Taurat, itu hanyalah adat istiadat ya. Jadi Ibu tepu-tepu semua nih Bu, jelas Bu, tepu-tepu ya kan. Lalu Ibu mengatakan akhirnya Ibu lari karena Ibu udah kebingungan, Ibu menyalah-nyalahkan Alkitab, katanya nggak ada yang aslinya, soal babi hutan diganti menjadi babi. Bu, pada zaman dahulu tuh semua babi tuh nggak ada Bu, semua babi hutan Bu, ya kan? Kenapa jadi babi biasa ya? Karena dilihat konteks sekarang, semua tuh babi-babi ada di hutan Bu, ya ilallah Bu ya. Ya Bu ya, lalu Ibu mengatakan bahwa Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat. Bu, saya mau nanya sama Ibu, apa sih urgensinya Ibu dengan hukum Taurat? Di tempat Ibu nggak ada itu hukum Taurat. Nabi Muhammad nggak kenal itu hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat dan perintah-perintah yang di dalam kitab Imamat itu. Nggak kenal Ibu. Ya, jadi kalian itu nggak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Jadi jangan memaksakan bahwa Alkitab itu harus menegakkan hukum Taurat. Kalian nggak ngerti Bu. Hukum Taurat itu diberikan untuk merupakan gambaran, tetapi endingnya adalah Yesus sendiri yang bilang. Hukum yang kedua
adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Rasul Paulus mengatakan ya bahwa hukum kasih itu di atas hukum Taurat. Karena dengan mempunyai kasih kita menggenapi semua yang tertulis di dalam hukum Taurat. Itu ajaran Yesus, Ibu. Ya ampun, ya kan? Ya. Lalu udah Bu, jadi Ibu nggak bisa ini ya, jadi nggak kena semuanya karena ayat-ayat yang Ibu pakai itu semua cocokologi, comotologi ya, narasi sendiri, bahkan ngajarin ya, lari ke babi lah, lari ke makan haram lah, saking kepengennya menjelek-jelekkan Paulus, saking nggak mau bahwa nubuat di dalam Yeremia 8 itu adalah untuk Nabi Ibo yang diberi racun, yang menulis dengan pena, yang merubah-rubah sejarah ya, Yesus dibilang lahir di pohon korma ya kan. Itu dia Bu, bahkan Rasul Paulus mengatakan jangan dulu lah. Iya, ini 3 menit terakhir buat Bu Rahma. Nanti kalau mau closing statement setelah Bu Rahma nanti ya, bisa kalau masih muter-muter aja ya Ibu nggak mau terima aja. Jadi kasih tahu ya. Monggo Bu Rahma 3 menit dari sekarang dimulai. Oke. Itu kan fakta. Aku berbicara fakta sesuai tertulis di Bibelmu. Aku nggak ngarang. Aku baca fakta tadi ya. Apa kata-kata Paulus lah, bagaimana perkataan Yesus ya. Kata Yesus kan seperti itu ya. Kata Yesus begini ya, kata Yesus dia bersaksi, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Nah memang aku fokus ke ajaran Paulus dengan Yesus ya, karena itu yang membuat kalian itu bingung ya, kalian bingung karena perintah di hukum Taurat itu babi haram ya, tetapi datang Paulus itu mengatakan ya semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah disitulah aku membandingkan ya, mengangkat ya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus supaya membuka pikiranmu gitu loh. Loh ini ajaran Yesus, ini ajaran Paulus. Siapa ini Paulus? Dia nggak kenal Yesus. Paulus itu datang setelah Yesus itu sudah terangkat ya, sudah terangkat. Nggak kenal dia. Kenapa dia bisa? Kaukah itu Tuhan? Nah aku kembali lagi mengingatkan kalian. Dari mana itu Paulus tahu bahwa dia itu Tuhan, ya kan? Sementara kata Yesus, suaranya tidak bisa kamu dengar. Siapa lagi yang bisa kita angkat? Karena Yesus memang, Paulus dengan Yesus itu bertolak belakang ajarannya. Paulus tidak menghilangkan hukum Taurat. Ya, Yesus mengatakan, ya Paulus sudah ditebus dengan matinya, tersalib menjadi terkutuk. Ya kan? Dia malah mengutuk Yesus loh. Bayangkan tuh Paulus. Dia mengutuk Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tergantung pada kayu salib. Ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah bayangkan. Kenapa Paulus itu selalu membelokkan ajaran Yesus? Siapa lagi yang mau disoroti kalau bukan Paulus? Ya, Paulus membelokkan ya. Dia menghilangkan hukum Taurat ya. Dia menghilangkan hukum Taurat. Sementara kalau nubuatan untuk Yesus yang kalian jadikan Tuhan, kalian mengutip dari Perjanjian Lama. Kalau giliran hukum-hukum Taurat kalian hilangkan, kalian tidak mau ambil ya. Hukum-hukum Tauratnya kalian buang, tetapi nubuatannya kalian comot-comot ya kan, untuk membenarkan ketuhanan Yesus. Itu perlu kalian sadari. Ya, jangan munafik ya. Karena ajaran Yesus memang kalau kita baca bertentangan 180 derajat persen ya. Derajat ya, 180 derajat. Ya Allah. Ya gitu ya Bu Uti ya. Jadi bacalah ya bagaimana hukum-hukum Taurat itu tanpa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu akan runtuh. Ada artinya, akan jatuh sebagai kalian itu pijakan Perjanjian Baru itu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu pijakannya. Kalau pijakannya diambil Perjanjian Lama tidak kalian pakai, ada artinya Perjanjian Baru. Oke ya, jadi tanpa Perjanjian Baru. Ya, oke. Ya, kalau ada yang buktikan lagi, mari kita buktikan. Oke, ini ada lagi yang mau nanya siapa ya? Ya Ibu Rahma nih, coba jangan pakai Perjanjian Lama. Nggak ada artinya Perjanjian Baru kalau nggak pakai Perjanjian Baru. Waktu tadi saya diam aja Bu ya. Nih tepu Ibu nih ya, dia memfitnah Paulus padahal Yesus yang ngajarin ya. Di dalam Matius 15 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban?
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Yesus yang ngajarin gak ada yang haram, semua makanan boleh dimasuk ke mulut, bahkan juga boleh masuk ke mulut, Bu. Ya. Nah, itu tidak mengharamkan orang. Yang mengharamkan itu hati ibu yang busuk memanipulasi ayat-ayat orang, Bu. Itu yang haram, Bu. Ini Yesus kita yang baca ngomong. loh. Maaf, kita baca. Nih, lihat ya. Kalau saya mau buktikan ayatnya nih, ayatnya tak buktikan ya. Nih, lihat nih. Kita baca nih, kita baca. Bukan manipulasi, kita baca loh. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, ya, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ini perkataan Yesus. Kenapa Paulus yang Anda fitnah, Ibu? Aduh, berarti dia melanggar dan pernyataannya bahwa dia tidak akan menghilangkan hukum Taurat. Berarti Yesus melanggar pernyataannya, Bu Uti. Kalau dia kata-kata dia tidak akan menghilangkan hukum Taurat. Adapun tadi ya kan kedunguan. Adapun tadi ya tepu ibu lagi nih. Kata Yesus, menggenapi. Nih, aku kasih kata Yesus, Bu, aku kasih datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi ternyata dia dirubah lagi ya. Ya berarti Yesus tidak konsisten dong. Saya diam aja lagi. Bu, tadi dia rubah lagi, Bu, berarti enggak konsisten dong. Ya, nih ya, arti kata menggenapi, duduk tenang, diem, mingkem, aku ajarin, Bu. Alkitab bicara arti kata menggenapi itu, nih, Bu ya. Nih, tak nih genap ya, nih tak arti kata menggenapi itu. Apa tuh gimana ya? Mungkin menambahkan Ibu, menggenapi itu artinya menepati semua yang tertulis mengenai hukum Taurat pengampunan dosa. Ya, Ibrani 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, kenapa makan babi? Kenapa makan babi? Taurat, imamat Taurat itu babi haram. Imamat, di imamat babi haram. Kenapa makan babi? Ya udah diam. Ya diam. Ini ayat kami. Menggenapi, Bu. Ya, genap ya. Ini arti kata genap. Ya, menggenapi, genap. Bukan menghilangkan, bukan menghilangkan babi haram gitu loh. Ibu ini salah pengertian masalah menggenapi, ini salah pengertian. Diam masalah pengertian. Kan menggenapi bukan menghilangkan hukum Taurat. Udah diam dulu, waktunya saya ngomong. Enak aja nih agama orang suka mulai kapan kami ngomongnya ini? Ya udah ya.